Mari sama-sama sebelum kita mulai kita mau satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin setiap langkah kami untuk kami datang ke dalam rumah Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau. Mengucap syukur atas kebaikan yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Bapa. Biarlah pagi hari ini kami mau bawa pujian dan pengagungan kami kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus-Mu penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan.
Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih salam dulu ke kiri kanannya sebelum kita menaikkan pujian kita. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin, haleluya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dia yang akan memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi
boleh tangannya begini? tinggi di Iya. Yang atas juga boleh. Kita mau terbang bersama dalam kemuliaan Tuhan. Sebab firman-Mu Amin. Sebab firman-Nya teguh menopang. bukan aman dalam Tuhan. Amin. Ku kan terbang. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Tuhan izinkan kami pagi hari ini menikmati bukan ritual tapi pengalaman pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Biar hari ini kami berjumpa muka dengan Tuhan, sehingga apapun yang mau Engkau lakukan tercapai lewat hidup kami. Bersyukur untuk hari perhentian yang Engkau anugerahkan buat kami hari ini, sehingga kami bisa dengan kuat tetap berdiri, merayakan kebaikan-Mu di bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami berdoa, biar apapun yang kami dengar, tidak hanya cukup kami dengar, kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, izinkan kami lakukan bagian kami dan Engkau lakukan bagian-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, berdoa bagi gereja ini, biar gereja ini terus menuai jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan lapangkan, Tuhan murahkan, Tuhan mudahkan semua perjalanannya. Berkati gembala sidang kami, Pak Pendeta Sandy ya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan dia. Kami percaya kebaikan Tuhan saja yang ada bagi kami. Kami mau sambut firman-Mu, berkati kami semua tanpa terkecuali, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita semua katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Silakan duduk Om. Puji Tuhan. It's been a long time, but I'm coming back to the house. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ci Willis yang sudah berkenan memberikan mimbar ini untuk saya pakai menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Mari saya mulai dengan, semua masih ingat nama saya ya, puji Tuhan ya. Insya Allah masih ingat ya. Saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi dong dari nol kan. Sesuai dengan tema yang diberikan bagi saya, maka saya akan mulai firman Tuhan pagi hari dengan satu kutipan menarik berkata begini, pengetahuan membuat kita cerdas dan hikmat membuat kita benar. Jadi bagian mana yang harus kita kejar? Dua-duanya Bapak Ibu. Kita nggak bisa hidup tanpa keduanya. Pengetahuan bikin kita jadi cerdas dan hikmat membuat kita jadi benar. Udah ngerti belum Bapak Ibu dengan ini? Belum. Maka izinkan saya menjelaskannya dengan sebuah cerita. Boleh Pak Gembala saya cerita? Boleh ya. Boleh nggak boleh tetap aja saya cerita ya Bapak Ibu ya. Di satu hari ada sebuah rumah yang kerannya bocor. Nah seperti layaknya rumah-rumah yang biasa lah, keran bocor biasa. Si pemilik rumah searching di Google sebuah nomor tukang ledeng gitu. Ditemukan satu nomor, dia dial, dia telepon, dan dilayani dengan sangat luar biasa sama si tukang ledeng. Pokoknya pengalaman pertama begitu berkesan, selanjutnya terserah Anda gitu. Wah, begitu ditelepon suaranya lembut, dilayani profesional, hari ini nggak bisa Pak, tapi lusa baru bisa. Bapak boleh nggak? Ya, dilayani dengan baik, dengan itu memberikan kesan yang mendalam di hati pemilik rumah. Janjianlah lusa. Beberapa jam sebelum waktu ditentukan, si tukang ledeng udah datang. Datang dengan baju bersih, wangi, perlengkapannya lengkap. Wah, si pemilik rumah makin senang Bapak Ibu. Dilayani, keran yang bocor dibetulkan, pekerjaannya perfect, sempurna. Udah dibayar, pulang. And nothing happened. Tidak ada yang terjadi. Kehidupan berjalan seperti biasa. Menariknya, 2 minggu setelah keran itu dibetulkan, si tukang ledeng telepon lagi. Si pemilik rumah bingung dong, ini orang ngapain telepon lagi? Diangkat, halo? Iya, Pak saya tukang ledeng. Iya, kamu nelpon lagi ada apa? Bayarannya kurang? Enggak, cukup. Saya cuma mau nanya Pak, hasil pekerjaan saya masih cukup bagus enggak? Perlu saya perbaiki lagi enggak?
Oh enggak, bagus. Kalau nggak rusak lagi, saya tutup ya Pak teleponnya, terima kasih. Si pemilik rumah bilang ini tukang ledeng kok perhatian banget. Udah hari-hari berjalan seperti biasa, nothing happen. Tapi 2 bulan kemudian si tukang ledeng telepon lagi. Ini si pemilik rumah bingung, ini perhatian banget. Dia telepon, ini ngapain dan telepon? Halo Pak, saya tukang ledeng Bapak. Iya, kenapa lagi kamu nelpon? Alat kamu ada yang ketinggalan? Enggak Pak. Saya cuma mau nanya, keran di rumah Bapak yang saya benerin masih bener gak? Bener, very good. Oke Pak, kalau nggak ada masalah, saya tutup telepon saya Pak ya. Yaudah tutup. Makin sure tuh, makin seneng tuh. Aduh, luar biasa. Hari-hari berjalan seperti biasa Bapak Ibu, nothing happen. Tapi menariknya 6 bulan kemudian dia nelpon lagi. Iya, dia jatuh cinta kayaknya nih tukang ledeng nih. Ini 6 bulan udah nelpon lagi, kenapa? Halo, udah tukang ledeng, lu jujur aja deh, ada apa? Bukan Pak, mohon maaf. Ini adalah cara saya layani customer saya. Cara saya follow up customer saya. Kalau keran di rumah Bapak masih baik-baik saja, tidak ada masalah, maka ini adalah telepon terakhir saya kepada Bapak. Tapi kalau ada keran yang bocor, pipa yang kurang baik, Bapak tahu nomor saya, tolong di-save nomor saya pasti akan datang dan saya akan betulkan. Terima kasih Pak, ditutup teleponnya. Dan sejak hari itu nggak telepon lagi. Sampai suatu hari si pemilik rumah berangkat kerja, nah rupanya pemilik rumah itu adalah Presiden Director dari Mercedes-Benz di Germany, Presiden Mercedes-Benz pusat di Stuttgart. Dia bos besar Bapak Ibu. Datang ke kantor, laporan tahunan Mercedes-Benz penjualannya turun. Terjun payung, wah ini collapse. Board of Director, Manager semua dimarahin. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa Mercedes-Benz sampai hancur gini penjualannya, kalah sama brand lain? Mesin kita jelek? Enggak, top engineering Pak. Oh, oke. Terus apa problemnya? Menurut hasil survei, pelanggan tidak puas dengan after sales kita Pak. Penjualan tidak puas dengan cara kita melayani customer kita. Jadi solusinya apa? Solusinya Pak, segera buka lowongan pekerjaan, kita harus segera rekrut kepala baru untuk divisi public relations dan melayani customer supaya bisa lebih baik lagi. Si Presiden Direktur diem mikir, gak usah buka lowongan pekerjaan. Kok gitu Pak? Karena saya sudah punya kandidatnya. Siapa? Tukang ledeng saya. Ih, Pak, Bapak mah aneh-aneh dah. Tukang ledeng, iya. Abis dia datang pakaian rapi. Mulutnya manis, halus, profesional. Pekerjaannya bagus. 2 minggu dia nelpon, 2 bulan dia nelpon, 6 bulan dia nelpon. Udah dah, tukang ledeng saya pilihan utama. Saya akan telepon dia, saya akan undang dia besok. Dan saya akan tawarkan pekerjaan ini. Besoknya, siang itu juga dia telepon tuh si tukang ledeng. Ya Pak, besok kamu ke kantor saya. Kalau tukang ledeng diundang pasti pikirannya banyak keran yang bocor kan. Wah, keran banyak bocor. Dikasih alamat, si tukang ledeng datang ke kantor ini. Wah, kalau kantor gede pasti banyak pipa bocor nih. Senang dia. Wah, banyak bocor, banyak rezeki. Ditahan sama satpam, Bapak dipanggil ke ruangan presdir. Masuk, ih Bapak, rupanya Bapak presdir, bos besar Pak. Iya, oke Pak, segera kasih tahu saya. Keran mana yang bocor saya akan segera betulkan. Oh enggak, saya mau nawarin kamu pekerjaan. Pekerjaan jadi apa Pak? Pekerjaan jadi General Manager of Customer Service and Public Relations. Pak, Bapak ngaco. Saya tukang ledeng.
Iya, tapi kamu pasti bisa memegang jabatan ini. Bapak yakin bisa. Karena urusan ledeng aja kamu layani customer kamu begitu bagus. Apalagi kalau saya kasih kamu tanggung jawab untuk mobil. Pasti kamu bisa lebih baik lagi. Maka tercatat dalam sejarah Bapak Ibu, seorang tukang ledeng bernama Christopher Junior jadi General Manager of Customer Service and Public Relations di Mercedes-Benz Stuttgart, Germany. Bukan sulap, bukan sihir. Apa karena pengetahuannya? Enggak. Pengetahuannya tukang ledeng, betul enggak? Pengetahuan membuat kita jadi cerdas. Tapi hikmat menjadikan jalan kita jadi benar, Bapak Ibu. Maka tercatat dalam sejarah. Ini makhluk ini. Tukang ledeng jadi customer service mobil Mercedes-Benz. Dia mau ngapain? Kencengin klem. Kan enggak. Tapi terbukti Bapak Ibu bahwa hikmat akan mengubahkan jalan hidup kita. Amin. Makanya datang sama Tuhan, ibadah sama Tuhan. Jangan cuman absen sama Pak Gembala atau sama civilis doang. Absen sama Tuhan. Tuhan hadir nih. Tukang ledeng hadir. Maka saya percaya gini Bapak Ibu, kalau yang kita punya tidak hanya pengetahuan, tapi kita tambahkan hikmat dalam hidup kita, maka akan lebih mudah untuk Tuhan mengubahkan jalan hidup kita. Betul nggak? Akan lebih mudah untuk Tuhan menolong kehidupan kita. Makanya perlu kita kejar hikmatnya juga. Pengetahuannya perlu nggak? Perlu. Karena kalau hari itu dia nggak jadi tukang ledeng, dia nggak berjumpa sama pemilik rumah. Dia berjumpa karena ada keran bocor. Pengetahuannya membetulkan ledengnya, hikmatnya mengubahkan jalan hidupnya. Jadi, dua sisi mata koin harus ada dalam hidup kita. Tapi ingat, apapun yang terjadi Tuhan yang kasih. Makanya, karena, 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulutnya datang knowledge and wisdom. Jadi mari hari ini datang sama Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, datang sama Tuhan, kamu gak bisa minta result atau hasil yang instan. Karena untuk masak mie instan aja perlu nyalain kompor. Betul gak Pak Joni? Masak mie goreng aja perlu nyalain kompor gak? Perlu, gak ada hasil yang instan Bapak Ibu hari ini. Kalau engkau perlu hikmat, engkau perlu pengetahuan. Mari berproses dengan Tuhan. Makanya saya temukan kalimat bilang begini, there are no elevator to success. You have to take the stairs. Hikmat itu gak muncul dalam semalam. Perlu pengalaman dengan Tuhan. Perlu keintiman dengan Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa, Jemaat GBI Jelambar Timur hari ini berjumpa dengan Tuhannya dan akhirnya dianugerahkan Tuhan hikmatnya. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Tutup tahun kita tutup dengan manis. Ada perubahan kehidupan yang terjadi. Amin. Amin. Maka untuk itu ayo kita mulai. Kita mulai bergerak dengan Tuhan. Jangan jalan di tempat. Bapak Ibu, there are no elevator to success. You have to take the stairs. Hari ini kalau kita mau minta hikmat Tuhan, ayo kita mulai prosesnya. Makanya jangan tunggu. Banyak orang kan kalau diajak ke gereja, ayo Pak ke gereja, ayo Om Tante ke gereja. Enggak, hidup saya belum benar. Kapan benernya? Ayo Dek, Om, Kako, Cici mulai melayani. Belum siap. Kapan siapnya? Betul nggak? Makanya Zig Ziglar bilang begini, you don't have to be great to start. You have to start to be great. Kok pada diem sih? Yang belum sarapan kan gua. Belum. Abis ini gak bisa makan bakmi lagi.
Mesti lanjut ya, aduh. Tapi saya insecure loh ke gereja ini. Begitu masuk, Bapak makin jadi, Bapak makin gemuk, Bapak makin gemoy. Ih. Gak apa-apa deh ya, yang penting sehat ya. Gemoy ya. Gemoy. Bapak Ibu, mari kita jalan dengan Tuhan. Makanya kalau Pertamina kan mulai dari nol ya Pak. Start from zero. You don't have to be great to start. But you have to start to be great. Sudah mulai belum dengan Tuhan? Baca firman-Nya udah mulai belum? Doa paginya udah mulai belum? Ada masalah? Iya, udah mulai doa belum? Udah belum? Udah mulai beriman belum? Karena gak bisa karaktermu menjadi bagus, gak bisa pengharapanmu menjadi kuat kalau kamu gak mulai. Bapak Ibu, kita gak bisa kalau kita gak mulai. Maka hari ini menanggapi firman atau tema dari gereja, hikmat dan pengetahuan, saya kasih judul hari ini, kalau kita mau dapat hikmat dan pengetahuan gak bisa tidak, kita harus berani bikin beda. Coba colek kanan kirinya, kamu harus berani bikin beda. Karena hikmat dan pengetahuan tidak akan pernah muncul dari kehidupan yang sama Bapak Ibu. Gak bisa, harus berbeda. Harus berbeda. Maka hari ini kita akan belajar dari hambanya Musa, apa yang perlu kita perhatikan. Maka yang pertama Bapak Ibu, supaya kehidupan kita lengkap, holistik, genap, paripurna gitu ya. Di dalam Tuhan itu kita lengkap, ada pengetahuannya, ada knowledge-nya, ada juga wisdom-nya. Apa yang perlu kita perhatikan? Poinnya simple ya. Yang pertama, perhatikan gambar dirimu. Gambar dirimu. Sekalipun kita kecil kayak kucing tuh, minimal punya mental macan deh ya. Tiap kali ngaca, tiap kali berhadapan dengan orang mungkin melihatmu kecil, tapi pastikan dalam hidupmu ada gambar diri yang sehat. Makanya jangan selalu melihat dirimu dari sudut pandang orang lain. Lihat hidupmu dari kacamatanya Tuhan. Orang yang masih gambar dirinya rendah, gak bisa ditambahkan hikmat, gak bisa. Gak akan bisa mendapatkan anugerah hikmat dan pengetahuan, gak bisa. Perlu direstorasi tuh gambar dirinya. Makanya lihat hidupmu dari apa yang Tuhan lihat Bapak Ibu. Hari ini mungkin kau kecil, hari ini mungkin kau sederhana, tapi tahu gak dalam darahmu itu ada darahnya Tuhan Yesus, itu bukan darahmu lagi. Maka apa yang terjadi dengan Musa? Kita belajar supaya hari ini kita gak terjebak dalam dosa dan kesalahannya Musa ya. Yang pertama kita baca dulu. Keluaran 3 ayat 1 sampai 2 Bapak Ibu ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Imam di Midian, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Bapak Ibu, Musa itu orang hebat gak sih? Let me ask you this question. Musa itu orang hebat gak? Keluaran 3 menggambarkan Musa sebagai gembala yang helpless, gembala yang biasa-biasa aja. Tapi di Keluaran 2, Musa itu the Prince of Egypt loh. Dia pangeran Mesir Bapak Ibu. Berarti, sorry kalau saya nanya, kalau pangeran Mesir berarti hebat gak dia? Hebat. Berpengetahuan gak? Iya dong. Pendidikan Mesir. Berarti dia pengetahuannya ada gak? Ada gak? Cerdas. Pinter, tapi di Keluaran 2 dia gak punya hikmat. Dia bunuh orang, dia sembunyikan di pasir, ketahuan dia ngabur ke Midian.
Dia punya knowledge-nya, dia orang cerdas, dia orang pinter, tapi nggak punya hikmat. Maka di Keluaran 3, dia digambarkan sebagai apa? Gembala yang biasa. Bapak Ibu, kalau hidup kita tanpa hikmat Tuhan, kita wasting time tuh. Kita apa? Jadi orang Kristen yang biasa. Makanya hari ini tema saya, berani bikin beda. Jangan jadi orang Kristen yang biasa, harus yang berbeda Bapak Ibu. Musa jadi gembala di Midian berapa tahun? 40 tahun Bapak Ibu. Musa itu kan hidupnya 120 tahun. Dibagi 3 kan, 40 tahun di Mesir, 40 tahun membawa bangsa Israel perjalanan dari Mesir ke mana? Ke tanah perjanjian kan 40 tahun. Berarti 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, berarti di tengah-tengahnya 40 tahun di Midian nih. Dia punya knowledge-nya, dia cerdas Bapak Ibu. Tapi karena gambar dirinya jelek, dia buang waktu 40 tahun hanya menjadi orang biasa. Maka hari ini tambahkan hikmat supaya kita keluar dan tidak menjadi orang biasa. Saya mau cerita tentang orang ini Bapak Ibu. Ada yang tahu siapa dia? Kevin Systrom, anyone? Hampir 90% orang di ruangan ini pakai aplikasi yang dia buat. Ada yang tahu Kevin Systrom? Anyone? Di umur 20-an, 25 setelah lulus kuliah, dia punya satu mimpi aplikasi yang bisa menyimpan memori, menyimpan nilai sentimental gitu. Maka dia mau bikin satu aplikasi. Tapi dia nggak punya knowledge-nya. Dia nggak punya knowledge-nya, dia nggak ngerti cara bikinnya. Dia tanya, dia ajak orang untuk kerjasama, semua orang gak ada mau bantuin dia. Akhirnya dia buka YouTube, dia belajar programming, dia pagi sampai sore kerja, sore sampai malam, dia buka komputer, dia belajar programming. Sampai akhirnya dari pegawai biasa saja, dari orang biasa saja, dia belajar, dia berdoa juga, sampai akhirnya dia mendapatkan kehidupan itu net worth-nya 2,4 miliar dolar atau 40 triliun. Dari orang biasa kok bisa sampai segitu besar ya? Bapak Ibu tahu Kevin Systrom bikin aplikasi apa? Dia bikin aplikasi ini namanya, Instagram. Dia hanya punya mimpi, saya mau bikin aplikasi yang bisa menyimpan memori untuk nyimpan video pendek, nyimpan gambar-gambar, foto-foto, gitu saja. Tapi dia tahu dia nggak punya knowledge-nya, dia nggak punya wisdom-nya, dia belajar Bapak Ibu. Dia buang waktunya, dia pagi kerja sebagai manusia biasa, sore malam dia belajar. Dia mencoba dan berhasil Bapak Ibu. Kok bisa begitu? Dia tolak Bapak Ibu. Dia ajak teman-temannya, nggak ada yang mau sama dia. Dia tahu dia nggak punya kemampuannya, dia ditolak, dia dihina, dia diledekin. Tapi dia punya gambar diri yang sehat. Pandanganmu harus jelas, makanya saya pakai kacamata bolong Bapak Ibu nih. Tuh. Biar kalau ngelihat diri sendiri itu jelas. Bolong nih itu. Biar gantengnya. Ini kan cuma 30% biar ganteng doang. Kalau mau garuk tuh tinggal garuk ini. Kita itu terlalu banyak mendengar kata orang. Tapi lupa dengan kata Tuhan. Musa lihatnya, saya pangeran Mesir yang bunuh orang. Saya kecil. Tapi Tuhan, di mata Tuhan apa? Musa, kamu nabi besar, kamu akan menulis 5 kitab, kamu akan membelah laut, kamu akan menurunkan burung puyuh di sore hari,
roti mana di pagi hari, kamu akan mengeluarkan air dari 2 gunung batu. Oh, mata Tuhan besar, tapi karena dia gambar dirinya kurang sehat, hikmat Tuhan gak menempel dengan hidupnya. Coba baca ini Bapak Ibu. Bayangin ini, Keluaran 3 ayat 9-11. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Apa yang Musa katakan? Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Segitu hancurnya mental dia, gambar dirinya. Dia sampai nanya sama Tuhan, Tuhan siapakah aku ini? Bapak Ibu, jangan kata berdebat dengan Tuhan, berdebat sama manusia, saya nggak berani. Siapa yang berani berdebat sama gembalamu misalnya? Berani berdebat dengan pimpinanmu, dengan bosmu, dengan RT-mu coba. Tapi Musa ini berdebat dengan Tuhan loh. Dia bilang, Tuhan siapakah aku ini? Aneh. Segitu hancurnya dia di hadapan Tuhan. Dia di hadapan hidupnya dan di hadapan Tuhan. Makanya saya tulis, kematian bukanlah kehilangan terbesar dalam kehidupan. Kehilangan terbesar dalam kehidupan adalah ada yang mati. Apa yang mati selama kita hidup. Masih hidup sih, tapi sudah ada yang mati jadi kayak zombie Bapak Ibu. Masih hidup sih, tapi sudah nggak berharap lagi, sudah nggak beriman lagi. Hari ini saya berdoa gambar diri kita sehat, amin. Kita sadar bahwa di hadapan Tuhan kita ini orang yang memegang rencana Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa nih, saya mundur lagi. Aku mengutus engkau. Hari ini Tuhan mau mengutus kita, amin Bapak Ibu. Jadi hayo perhatikan gambar dirimu. Harus sehat di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan kehidupanmu. Udah cocok belum dengan Tuhan? Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan hidupnya sama kita yang sesuaikan hidupnya sama Tuhan. Jadi hari ini mari kita sesuaikan. Kalau memang kita tahu kita terbatas, kalau kita tahu kita lemah dan penuh dengan kekurangan, sesuaikan dengan Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Untuk kehidupanmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk studimu. Kalau tahu kamu terbatas, kalau kamu tahu kamu penuh dengan kekurangan, ayo minta sama Tuhan. Akhirnya Musa tobat. Musa mau ke Mesir, tapi dibaca ini. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Musa akhirnya sadar bahwa benar dia nggak ada apa-apanya, semua pengetahuan dia di Mesir nggak cukup untuk menjalankan rencana Tuhan, maka dia tinggalkan tongkat gembala dia bawa tongkatnya Allah. Dia sesuaikan hidupnya dengan apa yang Tuhan mau. Maka hari ini Bapak Ibu perhatikan hidupmu. Hari ini apa yang kau lakukan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau belum? Kalau belum, sesuaikan dengan kehendaknya. Musa sadar dia nggak cukup. Dia orang cerdas, dia orang pintar, berpengetahuan, dia punya pengalaman betul. Tapi untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, hidupnya nggak cukup. Dia bawa tongkat Allah. Tongkat Allah itu apa sih? Otoritas ilahi Bapak Ibu. Dia bawa urapan Tuhan, dia bawa otoritas Tuhan, dan di tongkatnya itu ada kuasa Bapak Ibu. Hari ini kalau memang hidupmu nggak pas, nggak cukup, datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Musa nggak cukup, maka dituliskan di sini Bapak Ibu. Tongkat Musa hanya berhasil mencetak masa lalu.
Kan kalau tongkat gembala waktu itu anaknya lahir dia ukir di tongkatnya. Kalau ada dia nikah diukir di tongkatnya, anaknya lahir diukir. Dia ukir semua perjalanan hidupnya. Tapi dia tinggalkan itu. Maka tongkat Musa hanya berhasil mencatat masa lalu, tapi tongkat Allah berhasil mencetak masa depan. Hari ini Bapak Ibu, apa yang mau kita capai? Mau lewatin 2025 dengan manis? Minta sesuatu dari Tuhan. Amin. Sesuaikan hidup kita dengan apa yang Tuhan mau. Nah kalau belum pas, belum cocok, sesuaikan terus. Maka dikatakan di sini, reset, refocus, readjust, restart as many times as you need to, just never give up. Sesuaikan Bapak Ibu. Kalau memang perlu hidupmu di restart ulang. Yang penting jangan menyerah. Siapa sih di sini yang doa langsung dijawab Tuhan ada? Doa pasti, aduh Tuhan, kok nggak dijawab-jawab? Kita perlu sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Yang penting apa? Jangan pernah menyerah, betul nggak? Jangan pernah menyerah. Nah kalau kita di Alkitab kan selalu dilambangkan sebagai burung ini, betul nggak Bapak Ibu? Burung Raja Wali ya. Burung Raja Wali itu burung yang punya lifespan atau punya umur paling tua, 80 tahun. Tapi di umur yang ke-40 Bapak Ibu, sudah banyak yang gak sesuai. Di umur yang paruh baya, umur 40, banyak hal yang udah gak sesuai. Bulunya sudah makin tebal. Nah, saya berpikir ini mungkin bukan gendut Bapak Ibu, bulunya sudah tebal mungkin. Dipacul ya, bukan dicukur ya. Jadi si burung Raja Wali ini, kenapa tuh? Ada yang ketawain saya tuh. Di umur paruh baya, banyak kondisi yang sudah gak pas. Dia tahu dia terlahir sebagai burung yang ganas, burung yang cepat, burung yang kukunya tajam, kalau cengkram musuh tuh langsung. Paruhnya tajam, Bapak paruhnya tajam Bapak. Tajam. Tapi di umur 40 di paruh baya, banyak hal sudah gak pas. Bulunya tebal, jadi dia sudah gak bisa terbang cepat lagi. Kukunya yang dulu tajam, sekarang sudah mulai melengkung. Jadi kalau di dahan pohon lagi dia udah susah tuh untuk berdiri di dahan pohon. Paruh yang dulunya senjata andalannya dia itu sudah mulai melengkung, terlalu panjang, melengkung dan sudah mulai melukai dadanya sendiri. Aduh, makan aja susah, gimana? Maka si burung ini kalau dia mau hidup lebih panjang lagi, dia harus ambil keputusan. Saya mau hidup lebih panjang atau enggak? Karena kalau dia ambil keputusan, dia naik ke gunung, dia cari pojokan gunung yang tajam, dia mulai tabok-tabokin kukunya. Copot gak? Copot. Berdarah gak? Bapak Ibu kalau mau tahu experience ini pulang ambil tang, coba cabutin satu. Dalam nama Yesus, aku burung Raja Wali. Coba enak apa enggak? Tapi kalau dia mau lebih ganas lagi, dia mau lebih hebat lagi, dia harus sampai luka semua, berdarah-darah semua. Lalu bulu yang tebal dia cabut-cabutin tuh. Telanjang dong dia. Maka pagi, kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan. Burung gak ada bulu gak bisa terbang dong. Maka dia kelaparan Bapak Ibu. Terakhir ini paruh nih. Moncongnya yang udah mulai nusukin dadanya bikin luka nih udah berdarah-darah sini. Dia tabok-tabokin ke gunung sampai paruhnya copot. Gak ada mulut, gak mau. Pernah sariawan? Siapa yang lagi sariawan? Sariawan di kita ya langsung tempelin propolis tuh ya. Oh, kasih garam propolis. Gak enak tuh.
Maka 1 bulan, 2 bulan gak enak, perut lapar tapi gak bisa terbang, gak ada pertahanan kukunya. Udah dia cabutin, gak ada mulut. Gak ada mulut, gimana? Aduh 1 bulan, 2 bulan, kelaparan. 3, 4, aduh makin kurus dia. 5, 6, aduh udah lemes. Tapi 7, mulai ada sesuatu yang berubah. Bulunya mulai baru. Bulan yang ke-8, kukunya sudah tajam, moncongnya sudah pulih kembali. Bulunya burung Raja Wali itu hidrofobik, gak bisa basah oleh air. Makanya dia kalau terbang itu melewati badai itu, kalau burung lain mah udah beratu, kupluk. Kalau dia mah enggak, karena bulunya itu seperti efek daun talas tuh. Maka bulan 1, bulan 2 dia aduh capek sakit, aduh proses gak enak. Tapi bulan ke-8 bulu baru, kuku baru, moncong baru, paruh baru, dia tampil jadi burung yang baru Bapak Ibu. Lebih cepat lagi, lebih ganas lagi, lebih tajam lagi. Tapi semuanya dimulai dari sebuah keputusan bahwa saya mau berubah atau tidak. Hari ini Bapak Ibu jangan pikir umur hidupmu itu sudah pas. Gak ada yang pas. Semua sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kalau hari ini gak pas, ayo berarti mungkin ada kuku yang harus ditabokin. Ada mulut yang harus dicabutin. Restart, refocus, readjust as many times as you need to. Yang penting jangan nyerah. Karena kalau hari itu si burung gak memutuskan untuk readjust lagi. Dia gak restart lagi hidupnya, mati gak dia? Mati. Gak cukup punya knowledge-nya. Harus punya hikmatnya. Hikmat Tuhan akan ngasih tahu kita, hidupmu pas apa enggak? Cocok gak dengan Tuhan? Karena kalau hidup sekarang sih ya pas-pas saja, cocok-cocok aja Bapak Ibu. Yang terakhir itu menitnya udah 3 menit setengah Bapak Ibu ya. Sebelum nanti saya diusir, kita selesaikan dengan cepat. Yang ketiga Bapak Ibu perhatikan quality. Kualitasmu. Manusia zaman sekarang lebih memilih untuk memperhatikan standard of living. Ini nanti saya terjemahkan, saya jelaskan. Lebih memilih untuk upgrade standard of living, bukan quality of life. Bapak Ibu setuju apa tidak? Saya ulangi lagi. Manusia zaman sekarang lebih memilih untuk menaikkan standard of living, bukan quality of life. Siapa sih gak pengen naik jet pribadi kayak Maya Estianti sama Irwan Musi, siapa yang gak pengen? Cewek mana di ruangan ini yang gak pengen diperlakukan seperti Maya Estianti, saya mau nanya. Dibeliin jam mahal, kemana-mana dipegangin tasnya, naik Ferrari, Lamborghini, siapa yang gak pengen? Kalau saya sih gak pengen Pak Joni. Masuk Lamborghini perutnya gak bisa nekuk. Bener dah, masuk Innova aja udah goyang mobilnya. Akhirnya orang berlomba-lomba hidupnya pengen mewah, pengen keren, pengen wah kalau bisa barangnya branded semua. Sampai lupa bahwa yang perlu di-upgrade itu bukan standard of living-nya, tapi quality of life-nya. Maka yang ketiga perhatikan kualitasmu. Makanya ini yang Tuhan ingatkan sama Musa. Firman Tuhan kepada Musa. Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, dia bilang, Musa, remember. Tuhan kasih ultimatum, Musa, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat ini di depan Fir'aun. Berarti mukjizatnya dari mana? Saya mau nanya Bapak Ibu, mukjizatnya masih di sorga sama Tuhan atau sudah di tangan Musa?
Waktu Musa dibilang, Musa pergilah engkau, aku mengutus engkau. Tuhan itu gak cuma mengutus, Tuhan equip tongkatnya, Tuhan kasih mujizatnya. Berarti mujizatnya di mana? Di sini. 10 tulah ada di sini. Belah-belah gunung, belah-belah laut udah di sini nih. Berarti Bapak Ibu coba lihat tanganmu. Denzel lihat tanganmu coba. Bro, lihat tanganmu. Ini kenapa pada nggak mau lihat tangan sih? Gua pulang nih. Makanya kenapa banyak orang doa sama Tuhan, Tuhan berikan mujizatmu, Tuhan bilang, kan udah di tangan lu. Tuhan berkati aku, Tuhan bilang, lah berkat udah di tangan kamu. Bapak Ibu, kalau hari itu Musa diem aja di tenda, 10 tulah turun nggak? Hah? Kalau Musa sibuk beli tenda baru, Musa sibuk upgrade onta turbo gitu. Kira-kira terjadi nggak tuh? Enggak. Kalau Musa sibuk kejar standard of living-nya, bukan ngikutin apa kata Tuhan, quality of life-nya, nggak bisa. Padahal kualitasnya di mana? Sudah di tangan kita masing-masing. Maka hari ini Bapak Ibu perhatikan kualitasmu. Karena kalau ada hikmat tapi kita nggak perhatikan kualitas kita, ya buat apa? Buat apa? Ini lagi musim hujan nih, saya tutup dengan ini. Udah musim hujan ya, berarti musim hujan perlu ini kan? Payung. Payung itu fungsinya apa? Menghindarkan dari hujan dan panas matahari. Betul nggak? Saya mau nanya, bro, payung apa duit? Payung. Hah? Tadi yang bilang 35, siapa dah tuh 35? Payung apa 35 dah? Itu payung yang kalau dibuka, blok langsung membalik begitu ya? Payung apa dah? 35, itu payung Natalan ya? Payung 70 lah ya. Kalau buat ukuran gua nggak ada. Bapak Ibu, saya kalau payungan di tengah, kiri kanan basah. Agak ke kanan dikit, kiri basah. Ke kiri dikit, kanan basah. Udah saya buang aja payungnya. Basah sudahlah. Biarin lah, bodo amat. Payung 70 dah ya, 70 ya. Saya temukan di marketplace itu ada payung mereknya Pasoti. Ini saya tutup dengan ini, Pasoti. Paling murah tuh Si Tiaopue itu. Si Tiaopue tahu nggak? Ini bahasa Ukraina nih. Si Tiaopue, si cap jiceng, si pe jicap tun. Ini ada butterfly ya. I told you ya, butterfly ya. Lak tiao sampai jicap ceng. Crazy ya. Ini yang di tengah lah. The black one lah. Cap itiao cepet jicap ciceng. Ini crazy loh. 11 juta, 127 ribu. Ini 14 juta. Ini yang paling bawa taunau punya. Nggak punya otak punya. 982 juta. Cina gua keluar nih. Gila lu jual payung. 900 juta. Bapak Ibu saya mau nanya. Yang membedakan ini kan payung sama kan fungsinya. Sama kan? Menghindarkan dari hujan dan dari panas. Terus yang membedakan payung 70 ribunya si Alex tadi sama ini apa? Ada payung lebih mahal lagi 25 miliar Bapak Ibu. Payungnya Rolls Royce tuh. Kan kalau beli mobil dapat payung kan? Lah iya dah, masa beli payung dapat mobil? Aneh dah. Kan beli mobil dapat payung. Kan Rolls di pintunya ada payung. Apa yang membedakan payung 70 ribu sama payung yang katanya itu dilapisin burung merak tuh. Bulu burung merak. Gak ada jawaban lain, kualitasnya kan? Ya enggak? Kualitasnya.
Berarti gini, manusia ada yang hidup, sama-sama hidup kan? Sama-sama nafas kan? Sama-sama makan kan? Kalau nggak minum haus kan nih, kayak saya udah haus nih. Kok bisa beda ya? Bapak Ibu di hadapan Tuhan juga sama. Makanya harus berani bikin beda. Tambahkanlah pengetahuan bagus, tapi hikmat lebih cakep lagi. Supaya apa? Tuhan muliakan hidupmu. Hari itu Tuhan tambahkan mukjizat di tangan Musa. Tuhan tambahkan tongkat. Supaya Musa dimuliakan kehidupannya. Amin. Hari ini saya berdoa, GBI Jelambar Timur dimuliakan Tuhan. Tambahkan hikmat buat gembalamu, tambahkan hikmat buat Ciwilis, buat semua, supaya jemaat GBI Jelambar Timur sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan hidupnya dimuliakan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami tahu kami tidak selalu pas, tidak selalu seperti apa yang Engkau harapkan. Izinkan kami pagi hari ini menyesuaikan diri dengan kehendak-Mu. Kami enggak datang membawa permohonan doa, kami datang meminta Engkau Tuhan berkuasa penuh atas hidup kami. Kami berdoa biar gambar diri kami Engkau perbaiki, Engkau restorasi kehidupan kami sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau, dan pada akhirnya quality of life kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga memang kami duduk bersama-sama, tapi biar bukan standard of living kami yang berbeda, tapi quality of life kami sama. Biar kami semua dimuliakan Tuhan karena kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hamba saya berbicara, Engkau yang sempurnakan semuanya dalam kehidupan kami. Kami mau menutup tahun ini dengan satu kesaksian bahwa Engkau Yesus sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami selesai berbicara ya Tuhan, Engkau yang sempurnakan semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Jemaat Tuhan, kiranya setiap kita terus hidup dalam hikmat dan kebenaran Allah. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, pukul 12:30 siang, ibadah Teen Sunday Service akan layani oleh Civina dengan tema God Wants to Be Known. Pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan membahas tentang petunjuk Tuhan pada pukul 5 sore. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di Gedung 52. Pada hari Sabtu pukul 6 sore, para pasutri diundang untuk mengikuti Temu Kompas yang akan membahas mengenai Taste of Grace. Minggu pukul 8 pagi, kita akan sama-sama beribadah dengan tema Ginosko. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan diadakan di lantai 2. Pada ibadah kali ini, anak-anak akan belajar mengenai doa membangun iman. Dilanjutkan pada pukul 12:30 siang, ibadah Teen Sunday Service akan dilayani oleh Ko Daniel dengan tema Toxic Family. Sekian pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini, kiranya setiap kita terus berjalan dalam hikmat Tuhan. Happy Sunday! Amin. Buat firman Tuhan pagi hari ini, biar tidak hanya kita dengar, tapi boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar kita boleh memperhatikan gambar diri kita, memperhatikan kehidupan kita, dan juga memperhatikan kualitas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mewakili Jemaat GBI Jelambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Charlton Anton Junior buat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Selanjutnya saya juga menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan saya kembali mengundang untuk mengikuti ibadah di GBI Jelambar Timur setiap hari Minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Selanjutnya, untuk
Amplop persembahan Natal, jemaat yang sudah mengambil amplop dapat mengembalikannya di kotak persembahan Natal yang ada di lobi lantai 1. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapat dan ingin ikut ambil serta, boleh meminta kepada usher amplop persembahan Natal. Dan persembahan Natal ini juga bisa diberikan secara online melalui transfer ke rekening gereja dengan keterangan persembahan Natal. Kembali saya ingatkan juga bahwa Sabtu ini tanggal 15 November akan ada Jumpa Komas untuk komunitas usia emas yang akan diadakan pada pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Maimunah Natasha. Jadi bagi oma-oma jangan lupa dicatat Sabtu ini pukul 9 pagi. Dan malam harinya akan ada temu kompas untuk pasangan suami istri yang kembali diadakan pada pukul 6 sore di lantai 2 dengan tema Taste of Grace. Dan temu kompas kali ini adalah temu kompas ibadah kompas terakhir di tahun 2025. Jadi diharapkan untuk kehadiran para pasangan suami istri. Selanjutnya pada tanggal 22 November ini untuk komunitas pemuda dan remaja di tempat ini akan mengadakan Games Night yang dimana acara akan dimulai pada pukul 4 sore di lantai 2. Itu saja pengumuman tambahan dari saya dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dilakukan 2 kali dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk pimpinanmu dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah setiap jemaat-Mu yang boleh hadir. Engkau sudah memberikan kami firman-Mu, pengetahuan mengenai hikmat dan pengetahuan. Biar kami boleh menjaga hati kami, memperhatikan gambar diri kami, memperhatikan kehidupan kami dan juga memperhatikan kualitas kehidupan kami ya Bapak. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami dari begitu banyaknya yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
kami sadar bahwa Tuhan menciptakan kami begitu berharga dan mulia. Engkau menghembuskan roh-Mu di dalam kami, Tuhan. Biarlah kebodohan dan dosa kami letakkan di bawah kaki Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan kembali atas kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, apa yang Kau taruh di dalam hidup kami, itu boleh memperlihatkan kepada dunia bahwa kualitas ilahi ada di dalam kami. Kami rindu hidup kami dituntun dengan hikmat dari Tuhan, bahkan bukan hikmat dari diri kami sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini, setiap kami jemaat Tuhan, kami mohon Tuhan anugerahkanlah bagi kami hati yang takut akan Tuhan, hati yang terus melekat dan terhubung sama Tuhan, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasa, dan apa yang kami perbuat semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala kebodohan kami yang seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi hari ini kami mau meletakkan kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Charlton yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi dan lewat pelayanan kehidupannya, banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya dan keluarganya. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Bagi setiap kami yang hari ini, mungkin kami hadir dengan keterbatasan fisik kami, dengan sakit kami. Bahkan buat jemaat yang sedang terbaring di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa kesembuhan mengalir di dalam setiap tubuh jasmani kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, biarlah lewat segala kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca secara pribadi lewat disiplin rohani kami memperoleh pertumbuhan di dalam iman, di dalam rohani kami. Sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pekerjaan, setiap mata pencaharian, Engkau memberkati setiap studi anak-anak-Mu. Biarlah kami semua memperlihatkan kualitas ilahi di dalam keseharian kami. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kau pulang arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, keluar masukmu berada di dalam kedaulatan Allah. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pernikahan dan keluargamu. Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan akan menjadi berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu pulanglah dan jadilah berkat, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah dinyatakan di atas kayu salib. Persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam sikap doa. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.